Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wiwi Putri Nuryani dan rekan saya Likmatun Nafiah akan mempresentasikan tentang tumbuhan, hewan, lingkungan, dan ekosistem. Pertama, pengertian lingkungan dan hewan. 1. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Hewan. Menurut Ansori 2009, hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau satwa saja. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada tumbuhan yang akarnya berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tumbuhan tersebut adalah pepaya, pandan, pinus, dan daun kuping. Bagian-bagian tubuh seperti tumbuhan berbeda. 1. Daun pepaya memiliki bentuk daun menjari. 2. Daun pandan memiliki bentuk daun memanjang. 3. Daun pinus memiliki bentuk daun runcing seperti jarum. 4. Daun kuping gajah memiliki bentuk daun melebar. Selain daun, batang tumbuhan pun memiliki perbedaan. Seperti contoh 1. Padi memiliki batang yang berongga. 2. Tebu memiliki batang yang beruas. 3. Kelapa memiliki batang yang keras. Bagian-bagian utama tumbuhan. Contohnya tanaman stroberi. 1. Akar berguna untuk menyerap air dan bahan makanan. 2. Daun berguna untuk membuat makanan. 3. Batang berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. 4. Buah berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk cikal bakalnya. 5. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. 1. Teratai. Lingkungan hidup teratai adalah di air. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tersebut, teratai memiliki daun yang melebar dan tipis agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Kedua, pohon jati. Saat musim kemarau, pohon jati menyesuaikan dirinya dengan cara menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pohon jati kekurangan air dan mati. Ketiga, enceng gondok. Enceng gondok hidup mengapung di atas permukaan air. Untuk dapat menyesuaikan diri, ia memiliki batang yang menggembung berisi rongga udara seperti spons sehingga dapat mengapung di atas air. Yang berikutnya, ekosistem dan jaring-jaring makanan. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Ketiga, piramida makanan. Sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Jumlah konsumen satu harus lebih banyak daripada konsumen dua, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Bagian
tubuh hewan dan fungsinya. Terdapat berbagai tubuh hewan dan diantaranya bagian tubuh hewan dan fungsinya yaitu 1. Kucing. Telinga untuk mendengar, mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, rambut berguna untuk menutupi tubuhnya, mulut dan gigi berguna untuk makan, ekor berguna untuk keseimbangan, perut berguna untuk mengolah makanan, kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa. Kedua, ikan. Mata berguna untuk melihat, sirip berguna untuk berenang, lubang hidung berguna untuk mencium bau, mulut dan gigi berguna untuk makan, ekor berguna untuk mengarahkan gerak, sisik berguna untuk melindungi tubuh, perut berguna untuk mengolah makanan. Perkembangbiakan hewan. Secara umum, hewan berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Secara vegetatif, hewan berkembang biak dengan membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Sementara secara generatif, hewan berkembang biak secara vivipar dan ovovivipar. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual, namun beberapa hewan berkembang biak dengan cara aseksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan jenisnya dalam ilmu biologi berdasarkan berbagai sumber. Dalam ilmu biologi, pada dasarnya hewan vertebrata memiliki ribuan spesies yang tersebar di alam. Menurut kutipan informasi dari Encyclopedia Britannica sendiri, terdapat sebanyak 45.000 spesies vertebrata yang berhasil diidentifikasi. Namun, jika kita klarifikasikan berdasarkan garis besarnya, maka hewan tersebut terbagi menjadi 5 kelompok besar kelas, yakni Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Berikutnya penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. 1. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini, hewan terdapat lingkungan hidup tempat tinggalnya. 1. Adaptasi morfologi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Adaptasi morfologi. Terdapat jenis makanan, contohnya ayam punya paruh yang kecil, lancip, dan tajam untuk memantuk biji-bijian kecil makanannya. Kedua, adaptasi morfologi. Terdapat jenis habitat, contohnya unta punya punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan saat ia berada di gurun yang gersang. Kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi ini adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat, adaptasi fisiologi ini tidak bisa terlihat langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contohnya, detak jantung hewan yang melemah saat hewan hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contohnya, ada berbagai jenis burung yang berimigrasi saat musim dingin untuk mencari tempat yang lebih hangat. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang tepat atau penjelasan yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.